Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Citra Utami dengan NIM 414251069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster review jurnal yang berjudul Crystalluria Analysis Improves Significantly Etiologic Diagnosis and Therapeutic Monitoring of Nephrolithiasis yang ditulis oleh Michael Dowden bersama rekan-rekannya dan dipublikasikan pada jurnal Comtes Rendusini pada tahun 2016. Pada umumnya, jurnal ini membahas peran analisis kristal urin atau yang biasa disebut dengan kristaluria dalam diagnosis etiologi batu ginjal serta monitoring terapi pasien nefrolitiasis. Nah, topik ini penting karena nefrolitiasis itu bukan hanya masalah terbentuknya batu ginjal saja, melainkan juga berkaitan dengan gangguan metabolik, infeksi, hingga kelainan-kelainan genetik yang dapat menyebabkan kekambuhan bahkan di tahap penurunan fungsi ginjal. Pada bagian latar belakang, ini dijelaskan bahwasanya pemeriksaan metabolik urin 24 jam itu menjadi pemeriksaan standar pada pasien batu ginjal. Namun, pemeriksaan tersebut seiring berjalannya waktu seringkali hanya menunjukkan kadar zat tertentu tanpa memperlihatkan apakah zat tersebut itu memang benar-benar sudah membentuk kristal di dalam urin atau belum. Karena itu, analisis kristaluria itu dianggap lebih representatif terhadap proses pembentukan batu ginjal secara langsung. Karena pemeriksaan ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya kristal, tetapi juga mengevaluasi bentuk, ukuran, jumlah, dan juga jenis kristal sehingga dapat menggambarkan mekanisme pembentukan batunya itu secara lebih spesifik. Pada penelitian ini menggunakan desain observasional dan juga analitik dengan data lebih dari 25.000 sampel urin pagi pertama dari sekitar 3.000 pasiennya. Penggunaan urin pagi pertama ini dipilih karena urin pada pagi hari cenderung lebih pekat akibat proses konsentrasi selama malam harinya, sehingga kemungkinan terbentuknya kristal itu menjadi lebih tinggi. Di mana untuk pemeriksaannya, sampel itu harus diperiksa kurang dari 2 jam setelah pengambilan, lalu dilakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop cahaya terpolarisasi, sedangkan kristal yang sudah dikenali itu akan dikonfirmasi lagi menggunakan spektroskopi inframerah. Dari hasil penelitian, itu ditemukan bahwa jenis kristal tertentu itu sangat berkaitan erat dengan mekanisme metabolik yang berbeda. Contohnya di sini ada pada kristal kalsium oksalat. Kalsium oksalat monohidrat atau COM itu lebih sering ditemukan pada kondisi hiperoksaluria atau kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar oksalat dalam urin. Kemudian, kalau yang kalsium oksalat dihidrat atau COD itu lebih berkaitan dengan hiperkalsiuria atau kondisi di mana terjadi peningkatan kadar kalsium di dalam urin. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwasanya hanya dari morfologinya saja, morfologi kristal, analis laboratorium itu sebenarnya sudah dapat memperoleh petunjuk mengenai gangguan metabolik dominan yang terjadi pada pasien. Selain itu, di jurnal ini tuh juga menekankan bahwasanya pH urin itu sangat mempengaruhi pembentukan kristal. Contohnya tuh ada kristal asam urat yang cenderung terbentuk ketika urin berada atau dalam kondisi pH rendah, sedangkan kristal struvite itu terbentuk pada urin alkalis dan biasanya itu berkaitan dengan infeksi bakteri penghasil urease. Di mana artinya perubahan sederhana seperti pH urin itu ternyata dapat menentukan jenis batu yang terbentuk pada pasiennya. Yang menurut saya paling menarik adalah pembahasan mengenai kristal-kristal spesifik sebagai penanda penyakit tertentu. Misalnya di sini ada beberapa contoh seperti kristal kistin yang merupakan tanda khas kistinuria, yaitu penyakit genetik akibat gangguan transport asam amino di tubulus ginjal. Kemudian ada juga kristal 28 dihidroksiadenin yang mengarah pada defisiensi enzim APRT yang jarang ditemukan tetapi dapat menyebabkan gagal ginjal progresif bila tidak dikenali sejak awal atau sejak dini. Jadi di sini pemeriksaan kristaluria itu tidak hanya sekadar pemeriksaan sedimen urin biasa, melainkan juga dapat menjadi alat screening penyakit untuk mengetahui terkait penyakit metabolik dan juga penyakit genetik. Di dalam jurnal ini itu juga membahas mengenai Crystalluria Index atau CI, di mana CI ini dihitung dari jumlah sampel urin yang mengandung kristal dibandingkan dengan total sampel pemeriksaan pasien.
Di sini peneliti juga menemukan bahwasanya pasien dengan CI lebih dari atau sama dengan 0,50 itu memiliki risiko kekambuhan batu ginjal yang jauh lebih tinggi dibandingkan pasien dengan CI yang rendah. Bahkan pada analisis statistik multivariat, CI itu menjadi prediktor paling kuat terhadap kekambuhan batu ginjal dengan hazard ratio sekitar 16,8. Selain CI, itu terdapat juga parameter lain seperti Global Crystal Volume atau GCV yang menghitung total volume kristal dalam urin, di mana parameter ini dianggap lebih akurat dibanding hanya menghitung jumlah kristal, karena ukuran kristal itu juga sangat mempengaruhi risiko obstruksi dan juga dalam pembentukan batu. GCV ini sangat penting, terutama pada penyakit berat seperti primary hyperoxaluria dan juga kistenoria, karena pada kondisi ini, target terapi itu bukan selalu menghilangkan kristal sepenuhnya, melainkan menurunkan volume kristalnya agar risiko kerusakan ginjal dan juga kekambuhan batu itu dapat berkurang. Untuk kelebihan dan juga kekurangan utama dari jurnal ini, itu yang pertama ada kelebihannya, di mana menurut saya kelebihan utama jurnal ini tuh ada di jumlah sampel yang sangat besar, sehingga data yang diperoleh itu cukup kuat dan representatif. Selain itu, hubungan antara morfologi kristal dengan kondisi klinis itu dijelaskan secara rinci dan aplikatif untuk praktik-praktik laboratorium. Dalam jurnal itu juga terdapat ilustrasi mikroskopik yang digunakan di mana sangat membantu pembaca untuk memahami karakteristik dari masing-masing kristalnya. Untuk kekurangan dari jurnal ini, itu ada di desain penelitian yang masih observasional, sehingga belum dapat membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Selain itu, penelitian ini berasal dari satu pusat penelitian yang sama, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya bias populasi. Kemudian di beberapa bagian itu juga cukup teknis dan juga kompleks, terutama terkait perhitungan GCV dan interpretasi morfologi kristalnya, sehingga pada dasarnya membutuhkan pemahaman dasar urinalisis yang cukup baik untuk bisa mengerti apa maksud dari penulisnya. Namun secara keseluruhan, jurnal ini tuh menunjukkan bahwasanya analisis kristaluria itu memiliki nilai klinis yang besar karena dapat membantu menentukan etiologi dari batu ginjal serta memprediksi risiko kekambuhan yang mungkin terjadi, serta mengevaluasi efektivitas terapi secara lebih spesifik dibandingkan pemeriksaan metabolik umumnya. Menurut saya, jurnal ini relevan terutama bagi analis kesehatan dan juga teknologi tenaga laboratorium medik karena memperlihatkan bahwasanya pemeriksaan sedimen urin itu sebenarnya memiliki potensi diagnostik yang jauh lebih luas bila bisa dianalisis secara mendalam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk jurnalnya sendiri, teman-teman bisa akses di barcode di bawah ini.